Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Baik, hari ini kita akan belajar pembahasan latihan soal bahasa Indonesia paket 3 SD kelas 6 untuk persiapan Al-Azhar Syifa Budi Annual Assessment atau ASBAA. Sebelumnya kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Ada sebuah paragraf, kemudian kalian diminta untuk menentukan makna sebuah kata. Makna kata dari ekosistem. Ya, makna kata itu arti dari suatu kata. Nah, ekosistem itu maknanya adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, supaya tidak kesulitan dalam mengerjakan soal makna kata, baik-baik membaca ya, supaya kosakatanya juga banyak. Nomor 2. Antonim kata menelan. Menelan, antonim ya, perhatikan, masih ingat? Antonim dan sinonim ya. Untuk sinonim itu persamaan kata, antonim lawan kata. Cara membedakannya ya, perhatikan. Sinonim diawali dengan huruf S, berarti sama ya. Sinonim S jadi sama, persamaan kata. Nah, antonim kata menelan adalah lawannya dari menelan. Menelan itu kan memasukkan makanan ke dalam mulut, berarti mengeluarkan. Apa ya? Ya, menelan, memasukkan, berarti kalau mengeluarkan itu memuntahkan. Kita lanjut. Nomor 3. Ada sebuah paragraf. Kalian diminta untuk mencari informasi yang ada dalam paragraf di atas. Informasi yang ada berarti harus sesuai dengan apa yang disampaikan dalam paragraf tersebut. Kita perhatikan, kita cek satu persatu dari A sampai dengan D. Apakah sesuai atau tidak? Yang A, bunga edelweiss bisa terus mekar selamanya. Kita perhatikan, terus mekar selamanya. Nah, ini dapat mekar hingga 10 tahun. 10 tahun berarti tidak selamanya ya, berarti A salah. Yang B, bunga edelweiss hanya tumbuh di dataran tinggi. Hanya tumbuh di dataran tinggi ya. Bunga ini hanya dapat dijumpai di daerah pegunungan. Pegunungan itu dataran tinggi. Berarti yang B sesuai ya, benar. Tapi kita cek dulu yang C dan D ya, jangan langsung menjawab. C. Bunga edelweiss berwarna putih dan tidak mudah mati. Di sini disampaikannya bunga abadi bukan karena tidak mudah mati, karena tidak mudah layu. Dapat mekar 10 tahun, berarti tidak sesuai ya. Kemudian yang D, bunga edelweiss hanya mekar selama 4 bulan. Selama 4 bulan di situ perhatikan mekar pada periode April sampai dengan Agustus. Lebih dari 4 bulan ya. Berarti salah. Jadi jawabannya yang sesuai atau yang ada adalah B. Bunga edelweiss hanya tumbuh di dataran tinggi. Sekarang nomor 4, ada sebuah paragraf diminta untuk mencari kalimat utama paragraf di atas. Kalimat utama itu kalimat yang umum ya, kemudian nanti akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Nah, kalimat yang bersifat umum dalam paragraf ini adalah kalimat yang pertama ya.
Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dalam kurung BBM terbukti banyak mendatangkan masalah. Jadi jawabannya adalah yang D, awal paragraf. Nomor 5 ada sebuah paragraf, kemudian diminta untuk menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf. Nah, kalau kalimat tanya yang sesuai, berarti kuncinya itu ada jawabannya dalam paragraf tersebut. Ya, kalimat tanya yang sesuai berarti kalian harus mencari kalimat tanya yang jawabannya ada dalam paragraf tersebut. Kita cek satu persatu. A. Mengapa banyak yang menggemari otomotif? Adakah di situ penjelasannya? Tidak ada, berarti A salah. Lalu yang B, siapa saja yang menggemari otomotif? Siapa saja? Ya, banyak juga ada anak laki-laki, kemudian juga anak perempuan, ya, itu juga ada. Tapi kebanyakan itu adalah laki-laki, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian yang B berarti bisa ya, tapi kita cek dulu yang C dan D. Kemudian yang C, bagaimana cara memupuk kegemaran dalam bidang otomotif? Dijelaskan atau tidak di situ? Tidak ada ya, tidak dijelaskan, berarti salah. Lalu yang D, apa yang harus dilakukan untuk membuka showroom maupun bengkel? Tidak dijelaskan ya, bahkan tidak ada kata-kata showroom atau bengkel di situ. Jadi yang D salah. Kemudian jawabannya adalah yang B, karena di situ ada jawabannya ya. Siapa saja yang menggemari otomotif? Nomor 6 ya, nomor 6 ada sebuah paragraf, kemudian tentang peristiwa alam ya, gejala alam, diminta untuk menentukan peristiwa alam yang terjadi. Berarti ini diminta untuk memprediksi. Nah, kalau memprediksi itu berarti menentukan peristiwa apa yang akan terjadi kemudian. Nantinya akan terjadi apa? Dengan cara apa? Ya, dengan melihat peristiwa atau gejala sebelumnya. Kita cek dulu gejala sebelumnya ya, di situ tanahnya sudah kritis. Kemudian ada yang retak-retak. Lalu tidak ada tumbuhan ya. Padahal hujan terus. Nah, berarti kira-kira peristiwa alam yang terjadi adalah ya, oke ya, tanah longsor ya, karena di situ hujan terus ya, longsor tanahnya. Nomor 7 ada sebuah paragraf instruksi, kemudian kalian diminta untuk menanggapi, memberi tanggapan. Memberi tanggapan suatu ilustrasi atau permasalahan itu harus sesuai dengan permasalahannya, tidak boleh menambah masalah dan harus positif ya. Di situ Ahmad ingin bermain sepedaan. Saat dia ingin memakai sepeda, ternyata ban sepedanya kempes ya. Lalu Ahmad segera mengambil pompa. Nah, kita lihat, kita cek dari A sampai dengan D. Yang A, nih, sebaiknya Ahmad menarik dan mendorong tangkai pompa sampai 25 kali. 25 kali ya. Tepat tidak itu? Ya, salah ya. Belum tentu nanti kalau 10 kali sudah penuh, terus sudah terisi anginnya ya, nanti jadi meledak nanti bannya ya. Kemudian yang B,
yang A salah, kemudian yang B, alangkah baiknya Ahmad mengecek kondisi sepedanya ya. Terus yang C itu disuruh mengganti ban sepedanya ya. Kalau kempes haruskah diganti sepedanya ya? Dan apakah itu sudah dijelaskan? Kalau sudah sering kurang angin kan tidak ya, tidak dijelaskan, hanya kempes sedikit itu ya. Terus berarti yang C salah. Kemudian yang D, bagaimana jika Ahmad meminta pertolongan kepada ayahnya ya? Itu kan kita tidak tahu posisi ayahnya apakah ada di rumah atau tidak ya. Jadi yang D salah. Jadi yang tepat nomor 7 adalah ya, ditanggapi alangkah baiknya Dodo mengecek kondisi sepedanya terlebih dahulu sebelum memakai sepedanya. 7B. 8. Ada dua teks 1 dan teks 2. Kalian diminta untuk mencari persamaan informasi kedua teks. Ingat, kalau persamaan berarti harus ada di dalam kedua teks. Di teks 1 ada, di teks 2 juga ada. Kita cek satu persatu. Yang A, harga beras mencapai Rp10.000. Itu hanya ada di teks 1 ya. Kalau di teks 2 tidak dijelaskan. Kemudian yang B, para petani dan warga resah. Para petani dan warga resah itu berarti di teks 2 ya. Tapi di situ tidak ada petani ya. Ya, tapi itu di teks 2 ya, dijelaskan kalau para warga resah. Di teks 1 tidak ada. Kemudian yang C, harga beras kembali naik. Harga beras yaitu di teks 1 ada. Kemudian di teks 2 juga ada ya. Kita cek dulu yang D, harga pangan akan selalu naik. Itu kan diperkirakan kembali naik, berarti yang di teks 1. Jadi jawabannya yang ada di teks 1 dan teks 2 adalah yang C ya, harga beras kembali naik. Nomor 9. Ada sebuah pantun, kalian diminta untuk menentukan pesan yang terkandung dalam pantun di atas. Pesan pantun itu ada di isi pantun ya. Pesan atau amanat pantun ada di isi pantun. Isi pantun itu ada di baris ketiga dan keempat. Kita lihat baris ketiga dan keempatnya. Jika kita jadi anak jujur, sudah pasti kita dipercaya. Berarti pesan yang terkandung adalah ya B. Jika ingin dipercaya orang, kita harus selalu jujur. Nomor 10 dan 11. Ada sebuah cerita untuk nomor 10 dan 11. Silahkan bisa kalian baca. Nomor 10, tokoh utama cerita di atas. Tokoh utama cerita itu berarti menjadi sentral cerita ya, sentralnya, jadi yang menjadi utamanya dalam sebuah cerita, fokusnya cerita ya, dan sering muncul dalam cerita. Jadi tokoh utamanya adalah Dempo Awang ya. Tokoh utama itu juga bisa berperan antagonis ya, tidak hanya protagonis. Nomor 11, amanat ceritanya. Amanat itu pesan dalam cerita, apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan
amanat itu harus menyampaikan nilai moral yang baik atau positif, ya, tidak boleh hal-hal yang buruk, tapi harus hal yang baik. Jadi amanatnya cerita di atas adalah, ya, orang jahat mendapatkan balasan kepedihan atau kehancuran. D.